Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kasyanti. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan berbagi yaitu tentang menyusun best practice. Best practice ini saya buat dari aksi ke-1 dan aksi kedua. Di sini menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi itu TK Islam Tirtayasa Serang, Banten. Lingkup pendidikan PAUD. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan kemampuan motorik halus anak dalam menggunting. Penulis Dina Kasyanti. Tanggal pelaksanaannya itu tanggal 9 Januari 2023. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya yaitu lingkungan belajar yang kurang kondusif, media pembelajaran guru kurang menarik, penataan kelas dan yang monoton, dan cara orang tua mendidik di rumah sehingga anak masih sangat kurang dalam pembelajaran motorik halus anak kelompok B di TK Islam Tirtayasa, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang, Banten. Mengapa praktik penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena saya yakin bahwa banyak guru TK yang mengalami permasalahan seperti yang saya hadapi. Semoga dengan praktik ini dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi rekan guru TK lainnya. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena saya yakin banyak guru TK yang mengalami permasalahan seperti yang saya hadapi. Semoga dengan praktik ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi rekan guru TK lainnya. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Di sini satu yaitu dalam hal ini saya berperan sebagai pendidik, sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, dalam hal ini saya bertanggung jawab melakukan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tantangannya ada banyak tantangan di sini. Yang pertama tinggal dibaca ya, kurangnya kemampuan anak dalam pembelajaran motorik halus. Yang kedua, dalam mempersiapkan alat, bahan, dan media digunakan untuk kegiatan pembelajaran yaitu dilakukan sehari sebelumnya. Yang ketiga, pendidik harus lebih inovatif dalam mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, kurangnya memanfaatkan TPACK di kelas. Yang terlibat di sini ditulis ada kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Di sini langkah-langkah yang dihadapi tantangan tersebut adalah menyiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran dan perangkat pembelajaran sesuai tema, subtema, dan sub-subtema, menyediakan HP atau laptop dan proyektor, menyiapkan LKPD yang sesuai, membuat video pembelajaran. Lalu yang berikutnya itu strategi apa? Strateginya yaitu prosesnya. Ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasinya karena dalam pembelajaran melewati beberapa proses yang mendorong peserta didik untuk lebih berpikir kreatif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengolah sumber. Yang terlibat kepala sekolah, pendidik, teman sejawat, peserta didik. Nah, di sini refleksi hasil pada tahap pertama ini, kegiatan ini berjalan dengan lancar. Di sini anak antusias melakukan kegiatan belajar melalui kegiatan membuat proyek diorama alun-alun Kota Serang. Ini dibuat dari bahan bekas yaitu kardus dan lospat lainnya, dilaksanakan di TK Islam Tirtayasa. Dampak langkah-langkah yang dilakukan kegiatan pembelajaran ini, dampak dari aksi ini, kegiatan belajar ini sangat berdampak positif terhadap perkembangan kemampuan motorik halus anak, yaitu proyek
mendesain diorama alun-alun Kota Serang dari bahan kardus bekas dan lospat. Hasilnya sangat efektif karena membuat semua anak aktif melakukan dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kreativitasnya. Respon kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tua di sini, pembelajaran merupakan praktik. Ini responnya ya. Nih, ini bagus semua. Terus faktor ya keberhasilannya itu dukungan dari warga sekolah, penyediaan sarana, kerjasama warga sekolah, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelajaran dari keseluruhan proses ini ini dari penilaian ya, dari 6, fisik motorik, keterampilan kognitif, bahasa, semua ada ya. Ini semuanya meningkat. Oke, terima kasih. Ini saya berbagi untuk pembuatan best practice dari PAUD ya. Ini PG PAUD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.